Kisah pilu kakek Charlie, murid Roma Irama yang juga rekan Benyamin S., sosok pencinta lagu yang dibayar dengan cabai dan beras. Di sebuah sudut desa kecil di Kabupaten Indramayu, tersembunyi kisah seorang seniman tua yang pernah menyumbangkan nada dan lirik indah bagi dunia musik Indonesia. Nama Charlie, pria 85 tahun yang kini hanya bisa terbaring di kasur, terpinggirkan oleh gemerlapnya dunia yang pernah ia warnai dengan karya. Sebagai pencipta lagu, ia adalah penggerak yang tak pernah dikenal luas, seorang seniman yang hanya mendapat upah seadanya untuk karya-karya yang hidupnya kini lebih populer daripada penciptanya. Charlie adalah seorang maestro tarling, musik tradisional khas Cirebon dan Indramayu, namun kisah hidupnya adalah potret perjuangan yang nyaris tak mengenal imbalan. Lagu-lagu ciptaannya seperti Jam Siji Bengi dan Pacaran Duwu Kertas menjadi favorit banyak orang. Tetapi sang pencipta lagu hanya menerima bayaran berupa cabai, beras, atau bahkan uang yang dicicil oleh para penyanyi. Pernah suatu masa, Charlie bersepeda puluhan kilometer ke Cirebon dan Indramayu, membawa secari kertas berisi lirik yang ditulisnya hingga larut malam. Ia menawarkan lagu-lagu itu kepada penyanyi lokal dengan harapan mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya, namun kebaikan hati dan kepolosannya kerap dimanfaatkan. Banyak dari karya-karyanya yang dihargai sangat murah, bahkan beberapa namanya dicoret dari kredit sebagai pencipta lagu. Charlie tidak mengenal istilah royalti. Ia hanya menjual karyanya langsung kepada penyanyi, menerima bayaran seadanya tanpa memikirkan keuntungan jangka panjang. Sayangnya, lagu-lagu yang ia ciptakan justru menjadi aset berharga bagi banyak penyanyi yang menuai ketenaran berkat karya Charlie. Di tengah gemerlap itu, sang pencipta lagu justru tetap berada di balik layar, jauh dari sorotan. Di masa mudanya, Charlie pernah mencicipi dunia seni Jakarta. Ia belajar langsung dari Rhoma Irama, sang raja dangdut, dan berteman dengan Benyamin S., ikon lawak Indonesia. Tetapi, panggilan hati membawanya kembali ke kampung halaman untuk menciptakan lagu-lagu tarling. Ia menulis di tengah malam, mencurahkan jiwa dalam setiap nada, meski hidupnya jauh dari kemewahan. Kini, usia senja membuat tubuhnya rapuh, sakit yang dideritanya memaksa Charlie hanya terbaring di kasur. Sementara itu, istrinya Dasini bekerja keras menjadi tukang pijat dan paraji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan Dasini sederhana, agar karya-karya suaminya dihargai dengan layak, agar ada secercah perhatian dari mereka yang pernah menikmati hasil jerih payah Charlie. Di rumah sederhana mereka, tersimpan lebih dari 50 lembar kertas yang menguning, berisi lirik lagu yang lahir dari masa-masa sulit tetapi penuh kreativitas. Kertas-kertas itu adalah saksi bisu dari perjuangan Charlie sebagai seorang seniman sejati, sebuah harta karun yang mengingatkan bahwa di balik lagu-lagu yang menggema, ada jiwa-jiwa yang tak selalu mendapat pengakuan yang pantas. Kisah Charlie adalah pengingat akan pentingnya menghargai para seniman, terlebih mereka yang telah memberi warna dalam budaya lokal. Di balik nama besar para penyanyi, ada pencipta-pencipta yang berjuang tanpa pamrih. Kini, sosok Charlie menunggu waktu, sementara karyanya tetap abadi di hati para penikmatnya.